kalau kita ngorban kudu seluruhnya bernilai kurban. Kalau ngurban wajib seluruh hewan tersebut bernilai kurban, bernilai sedekah. Apa artinya bernilai kurban? Tidak boleh kulitnya dijadikan, tidak boleh kulitnya dijadikan upah, tidak boleh buntutnya dijadikan upah, tidak boleh kepalanya dijadikan upah, tidak boleh kakinya dijadikan upah. Artinya apa? Artinya kalau kita ngorban, ini kambing kita kan gelas, anggap aja kambing, kan begitu biar gampang nyontoinnya. Seluruh kambing ini kudu bernilai sedekah. Caranya biar sedekah, upahin. Tanya sama panitianya, bang berapa? Kalau motong kambing di kampung abang ini kan bakal beda-beda. Kata dia 100.000 udah plus ama kantong kresek. 100.000 ama kantong. Oh iya. Jadi 80.000 upah motong ngulitin, 20.000 kantongnya. Kalau kampung sebelah beda lagi, 100.000 upah motong, 25.000 kantongnya. Itu terserah kebijakan. Yang penting baik, ini upah motongnya, ini buat beli kantong bagiinnya. Tuh namanya kambing ini seluruhnya bernilai kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini kita ngaji sampai jam 12. Setuju? Masya Allah. Mumpung ada orang dari Kebon Jeruk tuh kayaknya. Biar kelar nih ngaji jenazah lah, 2 minggu akan datang libur lah, kan hari raya, masa ada yang ngaji juga? Hah? Iya nih ngaji kurban. Ini kita kelarin ngaji kurban hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujzi'u ma fihi jarabun walau yasiran, wala ma fihi huzalun aw arajun aw awarun aw maradun bayyinun, wala man fasala minhu juz'un makulun walau yasiran illal khasiyah. Tidak memadai oleh hewan yang pada hewan itu ada budukan meskipun yaitu sedikit, dan tidak memadai oleh hewan yang pada hewan itu kurus kerempeng atau pincang atau picek atau penyakit yang nyata, dan tidak memadai pula oleh hewan yang pisah dari hewan itu bagian tubuh yang termakan meskipun yaitu sedikit kecuali biji. Wa yahrumul aklu minad dhahiyatil wajibati, haram oleh makan dari korban yang wajib. Wa yajibut tasadduqu biha kulliha, dan wajib menyedekahkan dengan kurban seluruhnya. Wa sunnatu an yakula minad dhahiyatil masnunati, adapun sunnahnya yaitu bahwa makan oleh seseorang dari korban yang sunnah.
Wal afdalul aklu min kabidiha, adapun yang paling utamanya itu makan dari atinya kurban. Wajibut tasadduqu bi juz'in min lahmiha nayyi'an, dan wajib oleh menyedekahkan dengan bagian manapun daripada daging kurban padahal mentah. Wal afdalu at-tasadduqu biha kulliha, dan adapun paling afdalnya yaitu menyedekahkan dengan kurban seluruhnya. Illa luqaman, kecuali beberapa suap, yatabarraku bi akliha, yang mengambil barakah dengan memakannya. Fa illam yaf'al, maka jikalau tidak memperbuat oleh dia, tasaddaqa bi sulusiha, maka ia bersedekah dengan sepertiganya. Wa ahda sulusaha, dan memberi hadiah akan sepertiganya. Wa akala sulusaha, dan memakan ia akan sepertiganya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, kita masih membedah hukum-hukum kurban. Kemarin syarat sah kurban ada dua. Supaya kurban kita sah, hewan itu memiliki dua syarat. Yang pertama akil, balik. Pertama balik, kan begitu ya kemarinnya. Dewasa. Beda-beda. Kalau unta 5 tahun jalan. Kalau sapi 2 tahun jalan. Kalau kambing Jawa 2 tahun jalan. Kalau kambing domba setahun jalan. Atau 6 bulan udah kupak, sah. Udah dah tuh, saya tidak mundur lagi bahasnya. Malam hari ini akan membahas syarat kedua. Di samping balik hewan kurban itu, kedua kudu sehat. Hewan itu kudu sehat. Artinya kalau hewan kurban itu budukan, tahu budukan enggak? Korengan, itu enggak sah buat kurbannya. Biar dijual murah jangan beli, enggak sah. Begitu. Itu enggak sah tuh, yang kayak begitu. Kedua, kurus, kerempeng, kayaknya ngelamun mulu kena pandemi PPKM, mulutnya ditutup masker mulu, stres, jadi kurus, kerempeng, enggak sah. Jadi pertama cukup umur, kedua kudu sehat. Kalau kurus banget apa yang mau diambil? Ketemu Roma juga buat seruling dia. Ketiga pincang. Kalau pincang nggak jadi, nih bakal bermasalah nih. Waktu beli mau dari pedagang kurban, sehat, ditaruh di masjid, bocah iseng banget ditepel, itu kakinya kena pincang, atau gulet karena pengurus masjidnya nggak pintar, panitia korbannya enggak dikotakin, dibikin sekandang aja, jadi berantem pincang, atuh enggak sah buat kurban. Pincang, bilang sama yang punya hewannya, Pak, punya bapak ini pincang, bawa pulang. Enggak jadi kurbannya, bawa pulang gitu. Lah, lo kan panitia, habis nggak ngupain jaga, kan kudu diupain juga jaganya. Kalau pengen diupain jaga ya malam takbir lah dikirimnya, begitu kan kudu. Kalau pincang nggak jadi, waktu dipotong kudu sehat, nggak boleh pincang. Pice nggak jadi, matanya pice itu nggak jadi. Mau penyakit, ini yang disebut kudu sehat. Binatangnya kudu sehat, termasuk
enggak boleh orhan tubuhnya ada yang buntung daripada hewan itu. Kupingnya buntung, kupingnya enggak ada sebelah. Bangsa jual murah dah, kupingnya enggak ada sebelah. Enggak usah, enggak jadi. Ini namanya enggak utuh, enggak sehat sempurna. Begitu juga ekornya tuh sapi. Waktu itu anaknya minta sop buntut, jadi potong buntutnya aja, kagak disembelih. Itu kagak jadi karena kagak ada buntutnya. Apanya aja, kalau nggak ada mah, pentil susunya nggak ada, dipotong nggak jadi. Begitu, nggak jadi, nggak bisa, kecuali dikebiri. Kalau dikebiri boleh. Dikebiri itu dibuang bijinya, kan dibuang juga organ tubuhnya, nggak apa-apa. Nabi juga pernah korban kambing kebiri, nggak apa-apa. Jadi kambing tuh kalau dikebiri jadi gemuk, karena kalau bijinya tuh dibuang tuh kambing, di otaknya cuman satu isinya, makan aja. Begitu sehari ini lewat kagak ngaruh, kagak sehari ini kagak, bagaimanapun juga pokoknya mau model kayak apa juga kagak, yang penting makan aja. Begitu, yang ingat makan aja gitu. Kalau begitu anak saya ngeluyur yang kagak ini gue kebiri juga, jangan orang. Jadi yang pertama kudu cukup umur, yang kedua kudu sehat sempurna. Sehat sempurna itu apa? Tidak budukan, kebudukan gak sehat. Tidak kurus kerempeng, kurang sehat, kurang gizi. Sempurna, tidak pincang, tidak picek, tidak buntung kupingnya, tidak buntung ekornya, apanya aja kudu utuh, kecuali yang diizinkan adalah kebiri, bijinya aja. Kalau dikebiri mah boleh, yang kayak begitu mah. Dalam hadis riwayat Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngorban kambing 2 ekor yang dikebiri. Enggak apa-apa kalau yang dikebiri mah. Itu aturannya. Dari sisi binatang cuman 2. Ingat-ingat aja. Kudu cukup umur, 2 sehat sempurna. Kalau beli kambing jangan langsung beli, periksa matanya belekan kagak, diperiksa. Perlu diswab nggak sama antigen? Iya kagak lah kambing. Jadi ini kudu kita tahu, yang penting sehat kambingnya. Ngorban udah ada tuh. Kemudian wajibut tasadduqu biha kulliha. Kalau kita ngorban kudu seluruhnya bernilai kurban. Kalau ngorban wajib seluruh hewan tersebut bernilai kurban, bernilai sedekah. Apa artinya bernilai kurban? Tidak boleh kulitnya dijadikan, tidak boleh kulitnya dijadikan upah. Tidak boleh buntutnya dijadikan
upah. Tidak boleh kepalanya dijadikan upah, tidak boleh kakinya dijadikan upah. Artinya apa? Artinya kalau kita ngorban, ini kambing kita, kan gelas, anggap aja kambing, kan begitu biar gampang nyontoinnya. Seluruh kambing ini kudu bernilai sedekah. Caranya biar sedekah, upahin. Tanya sama panitianya, bang berapa? Kalau motong kambing di kampung abang ini kan bakal beda-beda. Kata dia 100.000, udah plus ama kantong kresek 100.000 ama kantong. Oh iya, jadi 80.000 upah motong walitin, 20.000 kantongnya. Kalau kampung sebelah beda lagi, 100.000 upah motong, 25.000 kantongnya. Itu terserah kebijakan. Yang penting baik, ini upah motongnya, ini buat beli kantong bagiinnya. Tuh namanya kambing ini seluruhnya bernilai kurban. Jangan kita begini, kita naruh kambing atau sapi di masjid, panitia dimintain duit, baca istighfar, astagfirullah, gue udah ngasih sapi masih diminta duit juga. Emang panitia dasar mata duitan ini, dia kagak ngerti dia. Itu panitia itu pembantu kita. Kita ngorban, panitianya Ustadz Ali di Muflihun, maka kita ini majikan. Ustadz Ali ini karyawan yang mau masuk surga kita. Jangan kita paroan, enggak kita upain, nantinya paroan namanya. Kan kita pengen masuk surga, kita pengen ibadah benar, maka kudu utuh ini jadi korban. Kalau nggak diupain, pala aja udah upahnya. Nanti kita naik kambing, ora ada palanya, nyemplung, agak ada palanya. Begitu. Kalau nggak diupain, nanti kita upahnya kulit aja, maka naik kambing ora ada kulitnya. Waduh, mobil nggak ada kapnya. Ini kayak truk yang sopirnya kelihatan itu, yang baru kayak begitu. Jadi nggak bisa upah. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang ngorban menjual kulit hewan kurbannya. Kurbannya siapa? Kurbannya siapa? Yang ngorban. Siapa? Kita ngorban menjual kulit kurban kita, maka ora jadi kurbannya. Yang haram tuh jual kulit, maksudnya yang ngorban kagak, yang ngorban kagak ngasih upah. Tuh begitu maksudnya. Jual kulit tuh yang ngorban kagak ngasih upah. Kalau pengen kagak perlu upah, kagak perlu plastik, gampang caranya. Gampang. Bagaimana? Motong di rumah dewek, tangan dewek. Iya, kulitin sendiri. Ente mau upahin, saya mau ngambil upah, iya bohong, ambil aja dari kantong kiri, taruh di kantong kanan. Lah kan sendiri. Nah, kalau nyuruh orang ya upahin. Jadi kita orang jangan enggak ngupahin, upahin. Kita jadi panitia bayar juga. Kalau kita ngorban,
kan saya panitia juga, umpama di Muflihun bareng sama Ustadz Ali jadi panitia karena saya warga sini, umpama saya ngorban panitia juga, saya dibayar juga, udahlah panitia nggak bayar, ntar kulitnya jadi bayar semuanya. Siapa yang ngorban harus bayar motong juga, terus bayar apa tuh, kantong pasti gitu. Jangan kita kata ini duit mulu ini, enggak, emang kita yang mau masuk surga, emang masuk surga panitia kagak, supaya ibadah kita benar, jangan asal-asalan. Itu mau diminta sama panitia, ini duit mulu, ini duit mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak boleh tuh. Adapun si panitia atau kulit ini diapain? Kulit ya boleh dijual kulit itu, tapi bukan ama yang ngurban. Ini kita orang miskin, Ustadz Ali panitia, saya warga di sini, saya dikasihnya kulitnya, nggak apa-apa. Jangan sampai kulitnya dipotong kecil-kecil. Buat apa? Wal, tapi bukan ama si pengurban. Kalau si pengurban mau kagak boleh. Dia wajib menyedekahkan seluruhnya. Wajib. Tanduknya. Jadi maknanya apa? Haram bagi si pengurban yaitu menjual kulitnya. Si pengurban tuh. Tapi bagi si penerima kurban boleh dikasih kulit dijual, boleh, nggak apa-apa. Jangan sampai kulit daging hewan kurban dipotong kecil-kecil, manfaat juga kagak. Ini namanya ajaran orang bener, dipotong kecil-kecil. Pikirin aja, mau nggak bapak-bapak nih kita kasih kulit yang dipotong kecil-kecil tuh? Lah ya buat apa? Ini kan nggak bener. Yang nggak boleh jual kulit itu maknanya yang kagak boleh siapa? Si pengurban. Tuh harus jelas. Si pengurban. Bukan kulit doang, apanya, tanduknya, apanya, palanya. Jadi yang motong tuh. Bagaimana kalau yang motong dikasih duit 100.000, kalau sapi lah umumnya 150, kalau sapi 1 juta, upah motongnya mengulitinnya kasih duit 1 juta tuh yang motong tuh, terus sama palanya sama kakinya ya girang, dia girang nggak? Nah girang, ini baru bener nih, begitu kata yang motong, kan duit dia dapat, pala bukan upah, hadiah ya. Nggak apa-apa, kayak begitu biar benar. Jangan dijadikan upah. Lu udah bawa pala lu, emang juga di mana-mana orang motong bawa pala. Bagaimana kalau orang motong kagak bawa pala? Lah takut juga kita. Gitu. Ini mayat hidup ini. Emang yang motong mau semua juga bawa. Iya bawa pahala, iya bawa kaki, bawa golok. Tuh wajib seluruh kurbannya bernilai sedekah. Lalu kita orang boleh makan apa kagak? Wasunnatu, kalau kurbannya kurban sunnah, kita sangat dianjurkan makan daging kurbannya. Kalau kita korban sunat kita makan
korban kita. Kalau korban sunnah. Tapi ingat, korban sunnah ada dua, supaya jangan sampai salah. Kalau korban sunnah untuk diri kita yang hidup, maka kita disunahkan makan dagingnya. Tapi kalau kita ngurbannya untuk keluarga kita yang udah mati, udah almarhum. Kalau di sini mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati apa meninggal? Ya udah terserah dah. Hah? Iya, mau yang mana ke dah? Kalau kita ngorbanin keluarga yang meninggal, haram kita makan dagingnya, dosa. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Kata Syekh pada paparan materi ini, bi khilafi ma law duha bi an ghairi kamayitin bi syarti fala yajuzu lahul uklu minha. Lain hukum kalau orang ngorban untuk orang mati tanpa wasiat. Waktu hidupnya kita ngorbanin emak kita, bapak kita, lalu kita makan dagingnya, dosa, haram. Kalau ngorbanin, maka panitia tuh harus paham. Jadi nih kabar gembira buat panitia, kabar gembira, dan bisa disampaikan nama semua panitia korban, bahwa panitia korban itu keuntungannya besar, yaitu masuk surga duluan kalau benar. Panitia kurban tuh masuk surga duluan kalau nggak bener masuk neraka duluan. Kudu ngaji. Panitia kurban tuh, ini ada orang korban datang ke masjid kita, tanya, Pak, ini kurban sunat apa kurban wajib? Kurban sunat. Baik, ini kurban sunatnya buat siapa? Buat almarhum nenek saya. Oh, berarti buat orang lain. Abang yang modalin tapi punya orang lain. Iya, nggak boleh makan, dosa kalau makan. Cuman saya mau tanya, abang pengen makan dagingnya enggak? Iya pengen. Baik, saya tuker aja sama punya Pak B. Si B kasih si A, si A kasih si B. Namanya panitia cerdas. Jangan panitia kejam, haram, lu jangan ngambil, haram. Ini namanya kejam namanya. Jadi kita tuker, punya abah kita buat neneknya, kasih Ustadz Ali, punya Ustadz Ali yang buat neneknya, kasih abah kita. Disilangkan, bukan hewan kurbannya yang dimakan. Tuh panitia terus tahu. Tapi kalau kita korbannya kita, sunat buat kita, sunat kita ngambil, makan. Jangan gak makan. Dari mana? Ingat, sunat makan dari hewan kurban kita. Apa itu hewan kurban kita? Jangan bisik-bisikin panitia, Bang, gue sih ngorban kambing, mintanya daging sapi ya. Ngorbannya kambing, mintanya daging sapi, yang ora-ora aja. Ini kagak jelas. Ada nggak yang model begini nih? Kagak ada, alhamdulillah. Ini kagak bener nih. Kalau lu mintanya daging sapi, ngorbannya ya sapi. Kalau ngorbannya kambing, ya kambing. Yang lu bawa pulang punya lu kudu makan, kata Nabi, punya kita. Jangan sampai kita masak kita kagak makan dulu dari punya kita, syukur.
Kalau korban sunat tapi untuk kita nih. Tapi kalau untuk yang meninggal ingetin tuh, kita jangan jadi pengurus panitia tuh disilang. Ini ada berapa yang untuk orang meninggal nih, enak ini. Jadi punya ini ingetin, pisahin dulu nih. Yang ini jangan kasih dia masalahnya. Kita kudu cerdas nih. Dosa nantinya kita. Kata yang dibagi, gua akan naruh doang, Kiai. Itu kan urusannya panitia itu mah, gitu. Oh, urusan panitia, iya. Jangan sayang masuk neraka panitia. Itu kenapa panitia gak ngaji? Begitu. Kudu ngaji lah kita orang panitia supaya kita benar. Kalau korban itu korban untuk yang wafat, hukumnya begini, boleh nggak kita ngorbanin orang yang udah meninggal? Jawabannya ada dua. Pertama, wasiat apa kagak? Kalau wasiat tuh begini, ntar kalau lu banyak duit ya, nyak nih nggak punya duit. Kalau lu punya duit, besok-besok nyak mati, lu korbanin ya kalau punya duit. Namanya wasiat. Itu mah tuh boleh. Sepakat semua ulama boleh. Ngorbannya ya makan dagingnya iya. Dua, kalau nggak wasiat, ulama terbelah dua. Jadi saudara jangan bingung kalau ada ulama bilang kagak kasih, emang ada pendapatnya. Gimana ngorbanin orang tua yang udah meninggal yang kagak wasiat? Ada ulama bilang kagak boleh, nggak usah kalau nggak wasiat mah. Kedua, ada ulama bilang boleh, tapi jangan makan. Jadi biar tertib. Yang kata boleh tuh jangan makan. Maka dulu gurunya Imam Bukhari namanya Syekh Abul Abbas rahimahullah rahmatal abrar, di dalam kitab Qalyubi wa Umairah pada bab kurban ini dijelaskan, jilid 3 kalau tidak salah itu, bahwa Syekh Abul Abbas gurunya Imam Bukhari ngorban unta 100.000 ekor untuk Rasulullah, padahal nggak ketemu sama Nabi. Pahalanya buat Nabi, pahalanya buat Nabi. Khatam Quran 100.000 kali, pahalanya buat Nabi. Kita jangan, buat kita aja belum 100.000, udah buat Nabi aja kita. Emang dia mau udah luar biasa. Itu begitu. Artinya wasiat kagak, Nabi sama dia ketemu juga kagak dikerjakan, itu menunjukkan boleh, tapi enggak makan. Ingetin kalau kita ngorbanin yang udah meninggal, kitanya jangan makan. Kita perhatiin nih, sapi kita beli 5, anak kita 4, 3, kita sama bini 2, anaknya 3 nih orang, kan 3 tambah 2 5. Dia nyelip dah almarhum baba sama almarhumnya, nyelip di situ. Ya kita kagak boleh juga, kan kemakan juga punya dia. Maka kita jangan makan dari situ tuh, dari hewan ini. Kalau minta dari punya orang. Itulah panitia yang cerdas. Abang minta, iya minta, baik, kasih punya orang. Enggak perlu ngomong. Jangan bilang haram ya haram, sian dia. Begitu. Iya, gara-gara digituin. Iya, makanya kita harus cerdas, bagi begitu supaya kita enggak dosa, begitu. Jangan, andai panitianya kasih, udah boleh aja panitianya. Jangan mau kita udah ngaji, jangan makan, kasih orang, gitu. Enggak mau, dosa kita. Kan panitianya belum ngaji masalahnya. Udah saja, enggak ngaji. Jangan sampai ada orang mau masuk jurang, lu ikut aja, jangan nurut. Orang masuk jurang kita ikut, jangan. Yang enggak benar ya enggak benar, yang benar ya benar.
Cuman yang paling bagus kalau ngorban sunat yang diambil apa? Atinya. Kalau ngorban tuh ati kudu diambil. Rasulullah SAW kalau ngorban selalu ngambil ati. Kenapa ati? Ada banyak alasan. Satu, nanti di surga jamuan pertama kali penduduk surga adalah ati. Ati. Maka ati kudu kita makan. Kedua, kalau ati maknanya apa aja boleh dikorbanin. Kalau ati mah jangan. Bawa pulang hati sebagai simbol hati kita tidak tergadaikan untuk siapapun, untuk Allah. Simbolnya begitu. Hati ambil. Ketiga, kalau hati mau nggak bakalan banyak. Sapi satu, hatinya segitu, dibagi 7 dikit. Kalau hati doang mah, bener nggak? Yang bakal banyak hati plus paha plus pala. Ini baru banyak. Plus-plusnya ini nih yang bikin banyak nih. Gak bener ini. Begitu, hati aja. Kalau kita jadi panitia, hati mau kasih sama yang ngorban semua. Siapa punya siapa kasih dia. Bang, kata Nabi suruh ngambil hatinya. Iya baik deh. Tapi saya sama paha kanan ya kambing saya. Iya boleh. Begitu. Ambang ambil hatinya. Nabi yang nyuruh. Jangan enggak ajaran Nabi diamalin bang. Begitu. Begitu. Biar kita benar ibadah. Ambil. Itu begitu. Kemudian kalau korban, mau korban wajib maupun korban sunnah, wajib tuh nazar. Kalau proyek segul nih batu nih, tender nih batu nih, banyak yang ngambil nih, lu ada saya mengorban sapi, gul, wajib namanya. Kalau sunat ya sunat. Kalau kita ngorban, wajib dagingnya dibagi mentah, tidak boleh dimasak. Orang miskinnya dikasih matangnya, nggak boleh. Udah lu di aja, ntar gua masak aja. Hah? Terima matang, kagak boleh. Kalau kurban, akekah emang begitu. Akekah mau disuruhnya bagi matang, begitu. Kalau kurban nggak dibagi mentah, sebab si miskin boleh untuk dijual. Gitu, jangan matang, kudu mentah. Jangan matang. Tapi ada panitia diambil dimasak buat makan. Itu bukan dibagi matang. Ngambil dikit dong dibaginya mentah. Dia cuma mau makan. Buat masakan suka begitu ya. Begitu ya nggak apa-apa. Begitu. Ngambil dikit. Kudu matang. Kudu mentah. Nggak boleh dibagi matang. Dan kudu dibagi kepada muslim. Dibagi sama orang non muslim haram, dosa. Sebab ad-diyafatu al-udhiyah diyafatullah lil mu'minin. Kata Nabi, kurban itu jamuan Allah untuk orang mukmin. Orang kafir haram. Dikasih daging kurban dosa. Caranya gimana sebagai hubungan kemanusiaan? Kita ngorban, Pak Haji Mul ngorban, ada tetangga non muslim berapa? 2 kepala rumah tangga beli di pasar 2 kilo, beliin 2 kilo, kasih dia. Begitu caranya. Gitu. Ini daging sama rasanya sama yang dipotong tuh sama beda. Iya sama, kasih dia. Tapi kalau di kampung kita banyak non muslimnya, saya ajarin caranya. Banyak non muslimnya, artinya dikit muslimnya, kita ngorban. Bagaimana?
beli kambing aja yang belum cukup umur, yang kalau dipotong bunyinya nyari apa? Nyari banyak. Berarti kambing apa? Iya anakan, kan kagak sah buat kurban. Ya ini dibagi sama dia, yang penting dipotong. Kalau bahasa kami kan ada kambing 700.000, 800, beli aja, sodako buat non muslim, begitu tuh kasih. Jangan dari korban, itu dosa kita kalau ngasih itu. Ada dua cara. Kami punya guru Hadratul Syekh Muallim Safi Adami, beliin di pasar, jangan enggak, tolongin biar dia makan daging. Tapi agama kita jangan dilanggar, ajarannya jangan kita kasih dia, namanya kita ngerusak ajaran agama. Beliin berapa rumah, ada 2 rumah, beliin 2 kilo di pasar, kasih dia bungkus, bungkusannya samain bungkusnya, enggak apa-apa bungkusnya, begitu. Lagi sekarang udah boleh pakai plastik, Indomaret juga udah bawa masing-masing karung aja di rumah masing-masing, cakep. Kata orang miskinnya, saya mau bawa karung gede aja, begitu. Jadi berapa yang kita kudu makan? Mohon maaf, dari 1 sapi yang terbaik kita ngambil 1 kilo plus ati itu plus 1 kilo, dah gitu. Kedikitan boleh dibagi 3 nggak apa-apa, 1/3 buat kita, 1/3 buat fakir miskin, 1/3 buat orang-orang kaya dari famili kita, boleh-boleh, nggak apa-apa. Tapi yang bagus sedikit aja biar orang miskin banyakan. Dan adabnya kalau mau bagi jangan samain. Nih orang miskin dikasih 1 kilo, orang kaya 2 on dah, 2 on. Kalau orang kaya 1 kilo, orang miskin kasih 2 kilo. Jangan sama. Kalau bisa 5 kilo yang miskin, yang kaya 1 kilo, entar protes. Gila, pas pengurus lu ini emang sentimen dari dulu. Lu ini baginya, masa gua kaya kasih 1 kilo, tetangga gue miskin 5 kilo, yang bener aja lu, begitu kata dia. Kita jawab begini, begini, jangan marah dulu. Malam doa, sholat 2 rakaat, tahajud, baca qul ya qulhu, habis salam doa, ya Allah jadiin saya orang miskin, saya kasih 5 kilo. Itu namanya bener. Kalau lu gua kasih 1 kilo, 5 kilo sama dia, dia mah nggak punya minyak, nggak punya gas, lu mau punya minyak, punya gas, banyakan lu 1 kilonya samanya. Jangan sama baginya, proporsional. Yang miskin 1,5 kilo, yang kaya 1 kilo, jangan sama, begitu biar benar. Kalau yang kaya mah, yang miskin 1,5 kilo bisa dijual, beli minyak, beli gas, beli beras. Yang kaya mah udah ada, ini ndak benar. Jangan disamain, sesuai kebutuhan. Ono kuliah di UI anak pertama kita, anak kedua TK di Karangtengah. Yang TK jajannya 5.000, yang di UI 5.000 juga. Gila. Dibedain proporsional sesuai kebutuhan, jangan sama. Jadi panitia tuh bedain, mana pisahin buat orang kaya sekian, dikit kasihnya. Kata dia, kok dikit? Bisikin di kupingnya, bang kalau pengen banyak ngorban, kalau pengen banyak ngorban, jangan minta mulu. Sebab ngorban itu mendidik kita menjadi pribadi yang rela bukan pribadi yang tiap tahun rela-rela ngantri-ngantri daging. Ada nggak yang kayak begitu? Udah kaya, kontrakan banyak, minta mulu, ngorban kagak, ngomel mulu, bikin pegel sama panitia. Ini bukan mati karena corona, karena puyeng dia ini, panitia ini. Jangan, kita kudu benar.
jangan nggak benar. Kita ambil barakah. Boleh kita bagi 3, boleh. Silakan, yang penting kita makan. Orang kaya boleh tapi nggak banyak-banyak, sekedar nyobain. Kalau orang miskin mah untuk nyobain juga, untuk dijual juga. Orang kaya beli aja tuh sama orang miskin. Lu dapat berapa? 5 kilo. Sini yang 4 kilo kasih gua. Ini duitnya buat beli beras, beli ini, beli ini, beli ini. Girang. Jadi pas. Itulah ngurban caranya. Wis segini aja dah. Buat tanya jawab aja. Takut ada tanya jawab.